Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab At-Tuhfatus Saniyah Syarah Muqaddimah Ajrumiyah. Alhamdulillah, kita lanjut terus pelan-pelan sampai khatam insyaallah. Ini kita sudah memasuki nawasih mubtada dan khobar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Nawasikhul mubtada'i wal khobari. Bermula ini itu penghapus mubtada dan khobar. Jadi nawasih artinya penghapus. Penghapus mubtada dan khobar. Ada mubtada, ada khobar. Nanti ada sesuatu di belakangnya. Mubtada ini berubah hukumnya. Tidak lagi disebut mubtada dan tidak lagi disebut khobar mubtada. Coba kita lihat. Qala berkata ianya musannif rahimahullah, babul awamilid dakhilati 'alal mubtada'i wal khobar. Bermula ini itu bab segala amel-amel yang masuk ianya amel masuk kepada mubtada dan khobar. Di bab ini beliau akan membahas tentang amel-amel yang masuk kepada mubtada dan khobar. Ada amel lafdi yang merubah mubtada sehingga nanti mubtada tidak lagi disebut mubtada, khobar mubtada tidak lagi disebut khobar mubtada. Wahia salah satu asya'a, dan bermula dianya hiya kembali ke amel karena amel jamak jadi muannas pakai hiya. Dan bermula dianya amel yang masuk kepada mubtada dan khobar itu salah satu asya'a. Ada 3 macam. Yang mana 3 macam? Kana wa akhawatuha. Kana dan teman-temannya si kana. Wa inna wa akhawatuha. Inna dan teman-temannya inna. Wa dhanantu wa akhawatuha. Dhanantu dan teman-temannya dhanantu. Jadi amel yang masuk kepada mubtada khobar ada 3 macam. Pertama kana dan temannya. Kedua inna dan temannya. Ketiga dhanna dan temannya. Wa qulu, dan aku kata, beliau mensyarahnya, qad arafta annal mubtada'a wal khabara marfu'ani. Sungguh engkau sudah tahu bahwa sungguh mubtada dan khobar itu marfu' keduanya. Sebelumnya kita tahu kalau mubtada itu marfu', khobar juga marfu'. Mubtada marfu' tanda rafa'nya terserah nanti. Khobar marfu' tanda rafa'nya juga terserah. Cuma ada nanti khobar jumlah berarti rafa'nya pada mahal. Pada mahal rafa' kalau jumlah yang jadi khobar. Sebagaimana pembahasan di atas. Wa'alam annahu qad yadkhulu alaihima ahadul awamilil lafdhiyah. Ketahui olehmu, fi'il amar, annahu bahwa sungguhnya hal wa syai'an itu kadang-kadang. Jadi qad masuk kepada fi'il mudhari' artinya taklil kadang-kadang. Ketahui olehmu bahwa sungguhnya hal wasyi' itu kadang-kadang masuk kepada keduanya mubtada dan khobar oleh salah satu dari amel-amel lafzi. Tadi mubtada marfu', khobar marfu', kadang-kadang masuk kepada mubtada dan khobar oleh salah satu dari amel lafzi. Ada salah satu dari amel lafzi yang masuk kepada mubtada dan khobar. Begitu amel lafzi masuk kepada mubtada dan khobar, apa yang dilakukan? Fayughayyiru i'rabahuma. Maka merubah ianya. Dalam yughayyiru kembali ke ahadu. Maka merubah ianya salah satu amel lafzi tersebut i'rabahuma akan i'rab keduanya mubtada dan khobar. Begitu amel lafzi masuk kepada mubtada dan khobar, amel lafzi tersebut akan merubah i'rab mubtada. Yang tadinya mubtada marfu' sekarang bisa jadi enggak marfu' lagi. Atau bisa jadi tetap marfu' kalau memang yang masuk nanti kana. Nanti kita lihat. Wa hadhil awamilul lati tadkhulu alaihima fatughayyiru i'rabahuma ba'da tatabbu'i kalamil arabil mausuqi bihi ala salasati aksamen. Dan bermula ini segala amel-amel allati yang masuk ianya amel kepada mubtada dan khobar, fatughayyiru maka merubah ianya amel akan i'rab keduanya mubtada dan khobar ala salah sati aksamen. Itu sabit di atas 3 macam. Jadi ala salah sati aksamen ini khobar hazihi. Ini kita artikan belakangan. Bermula ini segala amel allati, belum ada khobarnya.
yang masuk ianya amel kepada keduanya mubtada dan khobar, fatughayiru, maka merubah ianya amel. Dalam tughayiru takdirnya hiya kembali ke amel. Maka merubah ianya amel akan i'rab keduanya mubtada dan khobar itu sabit di atas 3 macam. Amel yang masuk kepada mubtada dan khobar. Kemudian amel tersebut merubah mubtada khobar ada 3 macam. Dari mana kita tahu 3 macam amel yang merubah mubtada dan khobar? Sesudah mengikuti kalam orang Arab yang dipercayakan dengannya Arab. Sesudah tatabung, sesudah mengikuti, mempelajari, meneliti bahasa Arab yang dipercayakan dengannya bahasa Arab. Jadi amel yang masuk kepada mubtada khobar ada 3 golongan. Ini diketahui 3 golongan sesudah para ulama meneliti semua bahasa Arab. Baru ketahuan ternyata ada 3 doang amel yang merubah mubtada dan khobar. Al-qismul awwalu yarfa'ul mubtada'a wa yansibul khobara. Bermula golongan yang pertama itu merafa' ianya golongan yang pertama akan mubtada dan menasab ia akan khobar. Tadi dibagi 3, golongan pertama tugasnya merafa'kan mubtada, menasabkan khobar. Tadinya mubtada marfu' dengan ibtida, sekarang marfu' dengan amel tersebut. Tadinya khobar marfu' dengan mubtada, sekarang khobar mansub dengan amel tersebut. Golongan pertama merafa'kan mubtada, menasabkan khobar. Wazalika kana wa akhawatuha. Bermula demikian itu si kana dan teman-temannya si kana. Jadi si kana dan teman-temannya dia masuk kepada mubtada dan khobar. Tugasnya merafa'kan mubtada menjadi isim si kana, menasabkan khobar menjadi khobar si kana. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun. Dan bermula ini golongan kulluhu, seluruhnya ini golongan itu af'alun fi'il. Maksudnya kelompok pertama kana dan teman-temannya itu fi'il semuanya. Semua ulama nahwu sepakat bahwa itu fi'il, cuma namanya fi'il nakis. Mana contohnya? Nahwu kanal jawu safian. Adalah udara itu yang bersih. Asalnya al jawu safiyun. Bermula udara itu yang bersih. Al jawu mubtada, safiyun khobar. Kemudian ada si kana. Kana tugasnya merafa'kan mubtada. Jawu mubtada marfu' dengan si kana. Tanda rafa'nya dhammah. Jadi mubtada ini jadi isim si kana sekarang. Kemudian si kana menasabkan khobar. Safiyan khobar, mansub tanda nasab fathah. Nanti ada contoh banyak di depan. Wal qismu tsani yansibul mubtada'a wa yarfa'ul khobara aksul awwali. Bermula golongan yang kedua itu menasabkan ia akan mubtada dan merafa'kan ia akan khobar. Golongan kedua dari amil yang masuk kepada mubtada dan khobar tugasnya menasabkan mubtada, merafa'kan khobar. Aksul awwali. Aksul awwali kita jadikan khobar ini. Mubtadanya mahdhuf, dianya golongan kedua itu aksul awwali, sebalik yang pertama. Kalau pertama tadi merafa'kan mubtada, di sini menasabkan mubtada. Kalau tadi menasabkan khobar, di sini merafa'kan khobar, sebalik. Wazalika bermula demikian itu inna wa akhawatuha, inna dan teman-temannya si inna. Sering kita di awamil kan? Inna menasabkan isim, merafa'kan khobar. Menasabkan isim maksudnya menasabkan mubtada. Kemudian mubtada berubah namanya menjadi isim si inna. Wa hadzal qismu kulluhu ahrufun. Bermula ini golongan kulluhu, seluruhnya golongan itu namanya huruf-huruf. Jadi kelompok keduanya itu huruf. Inna, anna, ka anna, huruf. Mana contohnya? Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Asalnya Allahu azizun hakim. Bermula Allah itu maha bijak. Allahu. Begitu ada inna, dia menasabkan mubtada. Ya, tadinya mubtada marfu, dinasab oleh si inna jadi Allah. Jadi inna tugasnya menasabkan isim. Allah isimnya masuk dan nasab fathah. Asalnya Allah mubtada. Azizun khabar si inna, marfu tanda rafa' dhammah, hakimun na'at kepada azizun. Na'at ikut man'un, na'at kepada marfu tanda rafa' dhammah. Wal qismus salisu yansibul mubtada'a wal khabara jami'an. Bermula golongan yang ketiga itu menasabkan ia akan mubtada dan akan khobar sekalian. Jadi golongan yang ketiga amel nasih, amel yang merusak mubtada. Golongan ketiga dia menasabkan mubtada dan menasabkan khobar, dua-duanya nasab. Wazalika dhanantu wa akhawatuha. Bermula demikian itu dhanantu dan teman-temannya dhanantu. Jadi dhanantu dan teman-temannya nanti tugasnya menasabkan mubtada
dan menasabkan khobar. Di mana nanti mubtada dan khobar jadi dua maf'ul bagi dhanantu. Jadi dhanantu fi'il yang merafa'kan fa'il menasabkan dua maf'ul. Maf'ulnya mesti asalnya mubtada dan khobar. Wa hadzal qismu kulluhu af'alun. Bermula ini golongan, seluruhnya ini golongan itu fi'il. Jadi dhanna nanti dan teman-temannya fi'il. Nahu dhanantu shadiqa akhan. Aku mengira akan teman akan saudara. Asalnya as-shadiqu akhun. Bermula teman itu saudara. Shadiqu mubtada, akhun khobar. Begitu ada dhanna, dhanantu shadiqa akhan. Aku mengira akan teman akan saudara. Nah, jadi dhanna dia merafa'kan fa'il, menasabkan mubtada, menasabkan khobar. Nanti. Wa tusamma hadhil awamilun nawasikha. Dinamakan akan ini segala amel tadi karena teman-temannya inna, teman-temannya dhanantu dan teman-temannya dinamakan akan ini segala amel an-nawasiha akan nawasih. Arti nawasih perusak, penghapus. Kenapa dia dinamakan amel nawasih, amel perusak? Li'annaha nasakat hukmal mubtada wal khobari. Karena bahwa sungguhnya amel itu menghapus ia akan hukum mubtada dan khobar. Jadi hukum mubtada dihapus oleh dia. Ay ghayyarathu artinya merubah ianya amel, hu akannya hukum. Akannya hukum mubtada dan khobar dirubah. Wajaddadat lahuma hukman akhara dan memperbaharui ianya amel lahuma bagi keduanya mubtada dan khobar hukman akhara akan hukum yang lain ghaira hukmihal awwali selain hukumnya yang pertama. Jadi amel-amel ini merubah hukum mubtada dan khobar, memperbaharui hukum baru yang bukan hukum pertama. Tadinya mubtada marfu', sekarang berubah. Tadinya khobar marfu', sekarang berubah. Makanya disebut amel nawasih, amel yang merusak atau menghapus hukum mubtada dan khobar. Kesimpulannya amel nawasih ada 3. Yang pertama kana dan teman-temannya dia fi'il, yang kedua inna dan teman-temannya yaitu huruf, yang ketiga dhanna dan teman-temannya yaitu fi'il juga. Di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.